Yang pertama yaitu hak paten yang telah didaftarkan dan diperoleh oleh almarhum Kang Mas Tarmadji Budiarsono tahun 2006-2007. Kita punya 10 item hak paten, mulai dari nama, lambang, logo, baju latihan, baju sakral, baju batik, marses datrate, senam jurus dan sebagainya. Ini sudah ada hak patennya. Setiap cabang sudah kita kirim fotokopi hak paten tersebut. Hak paten dilindungi undang-undang. Memang hak paten kita ini yang mendaftarkan sebagai pencipta adalah Mas Tarmadji Budiarsono. Mengapa? Karena pimpinan-pimpinan sebelumnya tidak ada yang mendaftarkan hak paten. Alhamdulillah Mas Tarmadji mempunyai pemikiran yang jauh ke depan, sehingga pada tahun 2006-2007 Mas Tarmadji sudah mendaftarkan hak paten. Andai kata belum, kemudian ada pihak-pihak misalnya di luar Esatrate mendaftarkan hak paten, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur sekali ya, kita punya hak paten. Dan alhamdulillah pada tanggal 15 Mei yang lalu, 15 Mei 2018, hak paten ini telah diserahkan dan dibalik nama dari ahli waris Mas Tarmadji, yaitu Bu Madji dengan para putranya, diserahkan dibalik nama kepada Kang Mas Haji Sugianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat hasil parapatan luhur tahun 2017. Sudah dinotariskan dan sekarang dalam proses yaitu pengalihan hak atau nama di Kemenkumham. Mudah-mudahan tidak lama hak paten ini akan keluar. Yang kedua, sebagai legalitas hukum yang dimiliki Esatrate adalah badan hukum untuk organisasi. Alhamdulillah atas perintah dari Mas Arif Suryono kepada Mas Bagus, Mas Hariwur dengan teman-teman pada akhir 2015 ketika Mas Madji meninggalkan kita tanggal 20 Oktober 2015, 10 hari berikutnya Padepokan ini di demo di Gembok. Dari awal itulah maka Mas Bagus, Mas Hariwur dan teman-teman ini berbicara dengan Mas Arif, akhirnya disepakati untuk mendaftarkan badan hukum agar Esatrate tidak diambil alih oleh pihak-pihak lain. Akhirnya dia berangkat ke Jakarta mendaftarkan badan hukum, dan alhamdulillah awal 2016 badan hukum tersebut telah diperoleh. Namun perlu diketahui bahwa yang didaftarkan ada 4 nama, yaitu Setiati Trate Pusat Madiun, Persaudaraan Setiati Trate, dan Persaudaraan Setiati Trate Pusat Madiun. Yang 2 terakhir itulah yang dilengkapi persyaratannya dan akhirnya keluar pengesahan badan hukum dari Kemenkumham. Nah, di Kemenkumham ada aturan pengesahan badan hukum itu ada 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama adalah untuk badan usaha PT, CP, UD dan sebagainya, maka nama yang diajukan tidak ada perubahan. Yang kedua untuk kelompok yayasan. Untuk kelompok yayasan juga demikian, nama yang diajukan itu tidak ada perubahan. Nah, kelompok yang ketiga adalah untuk organisasi, apakah itu organisasi sepak bola atau olahraga yang lain atau organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi pencaksilat ya. Maka di aturan Kemenkumham untuk organisasi ini oleh Kemenkumham ditambah kata perkumpulan. Jadi kata perkumpulan dalam SK badan hukum yang ada itu adalah atas aturan yang diberikan oleh Kemenkumham. Jadi bukan dari pendaftar Mas Bagus, Mas Hariwur, bukan. Ini yang dipelintir di media sosial. Katanya Mas Hariwur, Mas Bagus ini sudah mendirikan perguruan baru dengan nama PPSHTPM. Padahal PPSHTPM itu singkatan dari Perkumpulan Persaudaraan Setiati Trate Pusat Madiun. Betul.
Di dalam SK Kemenkumham alamatnya adalah di Desa Tanjung, Kabupaten Madiun. Mengapa tidak di Jalan Perak? Karena yang mendaftarkan waktu itu atas namanya adalah Mas Bagus, di mana Mas Bagus ini KTP-nya alamatnya adalah di Desa Tanjung, Kabupaten Madiun, karena kaitannya dengan pencalekan ya, dari Mas Bagus ini di DPRD Kabupaten, itu alamatnya menggunakan alamat kabupaten. Namun badan penggunanya tertulis jelas di situ adalah Persaudaraan Sejati Trate, dan yang satu Persaudaraan Sejati Trate Pusat Madiun. Ini yang perlu dipahami dan mohon disosialisasikan kepada adik kita yang ada di bawah. Meskipun saat ini badan hukum tersebut masih dalam proses yaitu kasasi, namun insya Allah keputusannya nanti akan berpihak pada kita. Kemudian yang ketiga, dan sekalian, kita punya legalitas badan hukum untuk yayasan, di mana Yayasan Sejati Trate yang terakhir yaitu pada tahun 2014 Mas Maji almarhum bersama dengan 9 orang itu telah membuat badan pendiri, kemudian mendaftarkan di notaris, kemudian menunjuk ke pengurusan. Alhamdulillah badan hukum yang didaftarkan tersebut telah disahkan oleh Kemenkumham, sehingga SK badan hukum untuk yayasan sudah diperoleh pada tahun 2014, di mana dalam struktur kepengurusannya di sana tercantum dengan jelas bahwa ketua umum pengurus Yayasan Sejati Trate adalah Mas Hari Wuryanto. Mas Hari mana nih Mas Hari? Ini Mas Hari ada, monggo bisa ditanyakan pada beliau. Dan sampai sekarang SK Menkumham tersebut belum pernah dicabut. Ya. Jadi masih sah Mas Hari sebagai ketua umum Yayasan Sejati Trate. Kalau ada pihak lain yang kemudian membentuk kepengurusan yayasan dengan nama yang sama, Sejati Trate, dinotariskan di Jogja, kemudian didaftarkan di Kemenkumham, sampai saat ini prosesnya baru mendaftar, belum ada pengesahan perubahan kepengurusan yayasan tersebut. Jadi yang di upload di media sosial itu adalah bukti pendaftaran perubahan saja, bukan SK Kemenkumham. Ya, 3 hal yang merupakan legalitas kita ini mohon disosialisasikan pada adik kita di bawah, sehingga saudara kita tidak terpengaruh oleh provokasi, oleh intimidasi, ya, oleh berita-berita yang bersifat hoax yang tidak benar. Itu yang 2 hal tersebut saya mohon titip pada panjenengan untuk dapatnya dibantu cabang-cabang panjenengan ini untuk memberikan sosialisasi kepada adik kita di lapangan. Di samping itu saya juga mohon bantuan dari panjenengan yang nanti setelah disahkan dari tingkat 2 ini untuk bisa membantu cabang sepenuhnya, terutama kaitannya dengan yaitu program pengurus pusat hasil paruh 2017, ya, bahwa kita akan bekerja secara maksimal memberikan pelayanan ya, secara optimal kepada warga maupun kepada pengurus baik cabang, ranting, rayon yang membutuhkan pelayanan di pusat Madiun ini. Terkait dengan itu, pusat telah menetapkan bahwa kartu anggota atau kartu warga, piagam pengesahan dan lain-lain semua dikerjakan di pusat. Maka konsekuensinya yaitu bahwa data-data yang diminta untuk dimasukkan di database pusat ini tentunya harus di input dari cabang, ya. Oleh karena itu saya mohon bantuan pada panjenengan warga tingkat 2 yang baru nanti untuk bisa membantu pengurus cabang masing-masing. Dan satu hal tadi yang belum saya sampaikan yaitu bahwa badan hukum yang ada
yang atas namanya Mas Bagus, Mas Hariwur dengan teman-teman itu pada tanggal 15 Juli yang lalu bersamaan dengan peringatan 1000 harinya Mas Maji sudah diserahkan di balik nama dari Mas Bagus, Mas Hariwur kepada diri saya selaku Ketua Umum Pusat Hasil Parapatan Dhuwur tahun 2017. Dan saat ini pun sudah dinotariskan dan sudah diproses di Kemenkumham, tinggal menunggu keluarnya. Insya Allah kalau badan hukum untuk organisasi dan juga paten sudah keluar, maka pusat nanti tentunya Dewan Pusat bersama kami pengurus pusat akan mengeluarkan semacam somasi atau peringatan yang kita kirim kepada cabang-cabang seluruh Indonesia dan juga kepada aparat keamanan, yaitu peringatan bagi orang atau kelompok ya, atau organisasi lain yang menggunakan atribut yang sudah dipatenkan oleh zat tertib, maka akan kita tuntut secara hukum. Ini adalah amanah daripada keluarga besar zat tertib. Selanjutnya saudara sekalian, pada tahun ini, tahun 2018, khususnya di bulan Suro ini, kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena alhamdulillah keluarga besar Satrate baru-baru ini menerima anugerah, yaitu yang pertama kita keluarga besar Satrate menerima rekor muri, rekor dunia yang diterbitkan oleh Muri, yaitu terhadap pelaksanaan kegiatan latihan bersama dengan senjata toyak terbanyak yang diselenggarakan di Akpol Semarang. Penyelenggaranya adalah perwakilan pusat wilayah Jawa Tengah, yaitu yang dimotori oleh perwakilan pusat Jawa Tengah, yaitu Mas AKBP Sabto Yohanes Seza, dibantu dengan Mas Kombes Kamdani dan Mas Kolonel Bambang Guritno, yang keduanya juga anggota lembaga hukum dan advokasi kita, dan alhamdulillah kemarin sudah mengikuti pengesahan tingkat 2 pada hari yang kedua. Yang kedua, kita bersyukur beberapa waktu yang lalu ada 3 warga Satrate yang mendapatkan sertifikat tingkat nasional, yaitu yang pertama sertifikat nasional dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Yang pertama diberikan kepada Kang Mas Haji Subianto Reza, yang kedua diberikan kepada diri saya, dan yang ketiga diberikan kepada Mas Kolonel Haji Eko Prayitno, di mana penilaiannya macam-macam, beda-beda. Mas Subiantoro dengan saya diberikan sertifikat tersebut atas dasar penilaian terhadap kegiatan, yaitu memberikan wawasan kebangsaan bela negara kepada generasi muda, khususnya warga Satrate. Nah, penilaian ini tidak hanya 1 hari 2 hari, namun ternyata bertahun-tahun penilaian itu dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Sedangkan Mas Eko mendapatkan sertifikat tersebut atas dasar penilaiannya terhadap kinerja, di mana pada saat Mas Eko ini bertugas di mana tempatnya, Mas Eko selalu menggelorakan yaitu semangat bela negara. Ini yang kita terima beberapa waktu yang lalu. Yang ketiga, alhamdulillah pada pesta Asian Games, pesta olahraga Asian Games yang baru lalu, atlet dari Persija Satrate dari manapun berangkatnya, alhamdulillah mampu menyumbangkan medali emas sehingga dapat meningkatkan yaitu peringkat perolehan medali dari negara kita, sehingga melebihi dari target yang telah ditetapkan. Ini satu kebanggaan bagi kita. Mudah-mudahan
jerih payah dari adik kita yang menjadi atlet tersebut mendapatkan limpahan rahmat yang berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kebahagiaan kita pada tahun ini, yaitu bahwa tahun ini adalah merupakan tahun yang istimewa karena pengesahan warga baru tahun 2018 ini ada pengesahan warga baru tingkat 1, ada pengesahan atau pengukuhan warga tingkat 2, dan ada pengukuhan warga tingkat 3 yang diamanahkan kepada Kang Mas Haji Sugiarto Reza. Mudah-mudahan dengan pengesahan yang lengkap ini, kita keluarga besar STRT Pusat Madiun akan dapat mengabdikan diri pada masyarakat, bangsa dan negara yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, dan terutama pengesahan tingkat 2 pada tahun ini merupakan pengesahan tingkat 2 yang spektakuler karena jumlah yang disahkan mencapai 498. Ini merupakan pemegang rekor pengesahan tingkat 2, karena dulu yang paling banyak sekitar 120. Nanti akan terjadi berbeda. Apa itu sebenarnya tadi sudah dibuka dan menarik menunjukkan maksimal dulu boleh terjadi dulu pada itu. Nanti yang saya dalam boleh diskusi panjang. Kalau tidak sampai tidak diberikan karena nanti kalau dikatakan oleh orang lain bagaimana kita kalah akhirnya dia ditolong nanti masalah dulu kita bahas sehingga saat itu masalah menugaskan 4 orang, saya, Mas Hartono, Mas Haryoyanto dan Pak Putri untuk mendaftarkan badan itu. Ada 4 badan itu yang saya daftarkan namanya. 1, persaudaraan setia hati terakhir. 2, persaudaraan setia hati terakhir Pusat Madiun. 3, setia hati terakhir. 4, perguruan persaudaraan setia hati terakhir. Saya mewakili keluarga almarhum sama juga tolong menyerahkan untuk pengurus para 2017 yang saya anggap adalah representasi pimpinan dari 180 lebih kabel yang ada di sama seperti awal tadi kita langsung tidak bisa mundur dan Allah memberikan kondisi yang berbeda, tapi di depan Allah semuanya adalah sama. Bila Allah sadar dan mengingat itu setengah Mekah dan Mekah didoakan betul-betul berbangun, dan siapapun ketua baik Prancis baik rakyat Prancis maupun bahkan kita harus bisa asuh karena dulu kita yang pertama dan untuk catatan pertama seluruh almarhum keluarga almarhum Haji Muhammad Sugiarto SE sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun nomor 0050-TTP/2015/PA/DKN pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dengan ini secara sukarela dan tanpa paksaan menyerahkan kepada pihak kedua hak milik pejabat sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2008 dengan nomor IDN 00142231 atas nama pemilihan peserta Haji Muhammad Sugiarto SE Badan Persaudaraan Setia Hati
Oktober 2007. Yang kedua, untuk dan atas nama Ketua Dewan Pusat sesuai hasil rapat atur berjalan dan terakhir tanggal 28 Oktober 2017 yang bertempat di Balai Keuangan Agung Saudara Saudara Agung. Dengan ini baik secara sukarela dan tanpa paksaan menerima penyerahan tersebut. Adapun berkaitan dengan proses administrasi balik nama terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dari atas nama yang pertama menjadi 3. Kedua, segala persyaratan dokumen-dokumen, akte-akte dan surat-surat akan dibuat kemudian. Hak paten inilah nanti kita akan bisa menindaklanjuti kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini masalah hasil hak paten masih banyak yang memakai, sehingga dalam melaksanakan ini nanti akan kelihatan ya, bagaimana apa yang akan dilaksanakan, sehingga kita akan eksis untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, ajaran, tradisi, aturan. Dengan penyerahan hak paten ini nanti akan ditindaklanjuti, kemudian ada kemudian perubahan nama di dalam sertifikat, dan dari situlah nanti setelah keluar hanya mendapat pengesahan dari Kemenkumham, itu menjadi bekal, menjadi tanggung jawab dari pengurus pusat di Madiun ini, terutama adalah tentang merek, tentang nama, tentang lambang, sehingga tidak setiap orang bisa asal menggunakan itu. Yang kita khawatirkan adalah mereka memakai lambang tapi tidak memahami ajaran setia hati terate ya yang dimaksud. Setia hati terate mengajarkan untuk berbudi pekerti luhur, tahu benar salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus saling menghormati sesama karena kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.